Merhaba Kresler, kembali lagi di channel gue, tulis aja dulu, dan ini adalah video pertama gue. So, semoga teman-teman ngerasa video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman nantinya. Sebelum itu, gue pengen jelaskan kenapa channel ini gue kasih nama tulis aja dulu. Karena lewat video-video yang bakal gue buat, gue ingin menjelaskan ke teman-teman kalau sebenarnya semua informasi itu tersedia di internet, dan teman-teman hanya perlu melakukan satu hal buat searching informasi, yaitu tulis aja dulu. Jadi semuanya yang akan gue sampaikan itu sebenarnya semuanya ada di internet. Hanya aja mungkin teman-teman bingung buat nyari informasi itu. So, lewat video-video yang bakal gue buat, semoga teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ngerasa video seperti ini bermanfaat, mungkin bisa bantu dengan like, share ke teman-temannya. Dan semoga kita semua bisa dapat informasi yang lebih lengkap nantinya. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita. Lewat video ini, gue pengen ngejelasin ke kalian tentang gimana caranya memilih universitas yang ada di Turki. Mungkin teman-teman sempat ngerasakan kebingungan ketika memilih universitas yang ada di Turki ya. Karena emang pertama bahasanya juga beda, kemudian ketika teman-teman searching lewat website yang umum juga kadang-kadang hasilnya berbeda gitu. Dan apa ya, itu jadi kayak trouble sendiri gitu. Dan ya gue juga pernah ngalamin ketika gue sempat daftar beasiswa dulu, walaupun pada akhirnya nggak jadi gue ambil. Oke, terlalu banyak ngomong kosong ya. Oke, kita balik ke topik lagi. Pertama, tulis aja dulu. Nah, itu yang penting banget tuh. Tentang cara memilih universitas yang ada di Turki. Nah, biasanya kan teman-teman bakal searching seperti ini kan. Nah, ketika kita searching seperti ini, bakal muncul beberapa website dan blog yang ya mungkin teman-teman sempat baca juga. Kalau saking penasarannya, cuma beberapa di sini ada website dari Biro ya. Ada juga dari teman-teman yang sempat studi di Turki. Tapi biasanya nggak menjelaskan tentang kampus seperti apa sih yang harus dipilih gitu. Oke, terus gimana dong caranya? Cara memilih universitas yang ada di Turki yang muncul seperti ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ketika teman-teman memutuskan buat studi di negara Turki, itu ada sebuah website yang mungkin sangat ngebantu teman-teman. Apa itu? Eurap namanya. Eurap ini website yang dibuat oleh Middle East Technical University. Itu kampus apa ya? Kampus nomor satu atau dua di Turki gitu, aku lupa. Karena dia berubah terus ya setiap tahun. Teman-teman bisa searching di sini, ada satu, dua, tiga, sama aja tergantung nanti yang muncul di punya teman yang seperti apa, punya teman-teman seperti apa. Aku klik yang ini. Nah, nanti halaman pertama yang bakal muncul bakal seperti ini. Ini kayak halaman apa ya, home-nya gitu. Terus teman-teman ketika udah sampai halaman ini, teman-teman bisa searching langsung ke yang Eurap TR karena ini ranking kampus dunia dan ini kampus Turki. Nah, setelah teman-teman sampai ke halaman ini, nah, biar mulai bingung kan? Ya, karena bahasanya bahasa Turki gitu. Harus pilih yang mana nih? Nah, di sini ada 8 tabel. Tableau itu tabel. Mirip kan? Ya, beda dikit lah sama bahasa Indonesia. Di sini ada 8 tabel. Aku jelasin satu persatu. Ini tabel pertama. Ini Ikibin Yilendan Onje bacanya, bukan 2000 Yilindan. Jadi IKB London ini menjelaskan tentang ranking kampus yang didirikan sebelum tahun 2000. Kemudian yang bawahnya IKB London Sonra, ini kampus-kampus yang didirikan setelah tahun 2000. Kemudian top fakultesi, ini kampus-kampus yang dibuat apa ya, yang dia punya jurusan kedokteran. Yang bawahnya ini kampus-kampus yang dia tidak punya jurusan kedokteran. Bawahnya ini ranking kampus Daulat, milik Daulat, Daulat itu milik negara. Bawahnya ini kampus-kampus wakaf, wakaf itu swasta. Kemudian Altebin dan Az, ini artinya kampus-kampus yang dia punya pelajar di bawah 6.000 orang. Dan yang paling bawah ini kampus-kampus secara keseluruhan. Jadi kenapa ini dipisah? Alasannya adalah karena kampus lama dan kampus baru itu dia punya apa ya, hal yang berbeda gitu, mulai dari fasilitasnya, gedungnya. Biasanya kan kampus-kampus baru kan ada yang dibangun dia sebelumnya kampusnya bagus banget, cuma karena kampusnya itu baru dibangun akhirnya rankingnya tidak begitu tinggi juga bisa.
sehingga dibuat pemisahan seperti ini gitu. Kemudian ini juga kalau teman-teman nyari yang kedokteran, ini teman-teman bisa searching dua ini. Kedokteran di Turki menurut Europe itu ada di Hacettepe, kemudian Istanbul, Koç University, Ankara University, dan seterusnya. Kemudian ini ranking kampus negeri, ini ranking kampus swasta kayak gue bilang tadi sebelumnya, dan yang paling penting adalah yang ini. Ini adalah ranking kampus keseluruhan. Jadi swasta, negeri, kampusnya orangnya sedikit, banyak. Nah, itu yang biasanya ngebuat kita agak bingung ya. Jadi gampangnya pilih yang tabel 8. Nah, di sini bakal muncul ranking keseluruhan kampus yang ada di Turki. Jadi buat tahun 2019 sampai tahun 2020 nih, kampus pertama, kampus dengan ranking pertama ditempati oleh Hacettepe, kemudian Orta Doğu ini ada di Ankara, ini juga ada di Ankara. Kemudian Istanbul Teknik ini ada di Istanbul. Ini juga ada di Istanbul, ini ada di mana ya coach ini? Di Istanbul juga kalau nggak salah. Kemudian Ankara Unif di Ankara, Boğaziçi di Istanbul, Ege ini di Izmir, Ihsan Dorama Bilken ini di Ankara, Gebze di Gebze, kemudian Gazi University dan seterusnya. Nah, ini kan banyak banget nih teman-teman kampusnya yang ada di sini. Terus gimana sih caranya buat milih kampus yang bagus? Sebenarnya agak sulit juga ya, karena jujur aja sebenarnya di kampus-kampus bawah ini juga ada kok kampus-kampus yang kalau kita datang ke sana kampusnya bagus banget gitu. Contohnya kayak ini nih, mana ya? Ini kayak Kateo Karata, ini kampusnya ada di Konya dan kampusnya bagus. Dia swasta. Ada TED University, ini juga kampusnya bagus banget, ada di Ankara. Ada Istanbul Ticaret, ini juga bagus. Istanbul Kultur juga bagus. Sehir juga bagus, tapi rankingnya di bawah karena beberapa alasannya adalah mungkin karena kampusnya baru, kemudian kampusnya juga tidak begitu besar. So, gimana sih caranya buat memilih amannya gitu? I mean kayak ya kak, aku kan nggak bisa ngecek satu persatu. Iya sama, kita juga nggak tahu kampus yang bagus itu seperti apa. Aku juga nggak tahu kampus yang Aku nggak tahu juga semua kampus itu seperti apa. Jadi cara terbaik dan termudahnya adalah dengan memilih 50 kampus teratas di Turki. Kenapa kayak gitu? Karena dari pengalaman aku pribadi, ketika dulu aku pernah mendaftar ujian YOS gitu, kampus-kampus yang di sini terdata 50 teratas itu menurut aku pribadi lebih bagus gitu kualitasnya daripada rata-rata kampus yang ada di Indonesia. Jadi kayak misalnya nih, teman-teman bingung nih buat milih kampus harus daftar kemana di ITB. Ya udah teman-teman bisa pilih kampus-kampus top ini nih, misalnya pilih HJTP, Orta Doğu, Gebze, Boğaziçi gitu kan. Nah, ketimbang teman-teman pilih kampus yang rankingnya udah 100 sekian nih. Nah, jadi itu bakal jadi pertimbangan juga buat teman-teman nantinya ketika teman-teman entah mendaftar beasiswa, entah mendaftar mandiri atau apapun itu, sehingga teman-teman nantinya nggak diarahkan atau memilih kampus yang punya ranking yang jelek kayak gitu. Jadi semoga lewat video singkat kayak gini teman-teman jadi bisa lebih hati-hati lagi dalam memilih kampus, dan semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Eh, oh iya, jangan lupa kalau misalnya teman-teman ngerasa video seperti ini bermanfaat atau aku perlu improve lagi channelnya harus seperti apa, jangan sungkan-sungkan buat DM aku di Instagram, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.